Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah hadir. Pada kesempatan malam kali ini sebentar ya, kita nunggu saudara kita dulu yang belum hadir. Monggo yang sambil menunggu saudara kita yang belum hadir, coba diisi dulu nih chatnya. Dari mana aja nih yang sudah hadir. Cikarang hadir, Alhamdulillah. Pak Anto dari Cikarang juga ya ternyata. Ibu Sylvia dari Depok, Alhamdulillah. Selamat datang. Nah, Giwi, udah biarin. Ini gue lagi di Baik, di sini saya bacakan ya. Assalamualaikum. Teteh, berisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celengsi hadir Pak Boni, Alhamdulillah. Bu Evi, Bapak ya, Bapak Evi Hidayat dari Bogor. Kak Bella dari Pulau Mas. Pak Sarwin juga Alhamdulillah hadir dari Bekasi. Salam kenal Pak Sarwin. Dah kita hampir ketemu ya tiap pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wiwit, Pak Wiwit hadir lagi nih. Alhamdulillah dari Cakung, Jakarta Timur. Bekasi, Tambun Utara, Alhamdulillah hadir juga. Bogor, Tajur Halang. Oh, Tajur Halang. Dari Depok juga, Alhamdulillah. Bu Lini juga dari Bekasi. Jakarta hadir, Alhamdulillah. Luar biasa. Makasih Bapak Ibu yang sekalian sudah hadir di tepat waktu ya, insya Allah. Baik, pada kesempatan malam kali ini ya, insya Allah kita akan lanjut ya. Ini kelas baru mulai kembali, kelasnya kemudian training lanjutan dari Skariman Academy tentunya. Yang kemudian materi yang disampaikan pada kesempatan malam kali ini diberikan langsung oleh coach kita Pak Aditya yang alhamdulillah juga beliau sudah ada ya di tengah-tengah kita sekalian walaupun di Zoom, tentang judulnya tentang chatting berujung closing. Luar biasa ini. Bagaimana kemudian cara-cara chatting biar bisa closing? Nah, nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh coach kita dari Pak Adit. Alhamdulillah ya, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Aditya. Assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Suaranya Pak jelas ya Kang ya? Suaranya jelas ya? Jelas. Gimana kabarnya Pak Aditya? Alhamdulillah baik. Kang Mas Tur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini cerah sekali ya wajah-wajah Pak Aditya. Masya Allah, mudah-mudahan wajah-wajah cerah seperti ini yang kita tunggu-tunggu ya. Karena biasanya kalau chatting itu kan sama konsumen, wah tegang gitu kan. Wah alhamdulillah nih ceria nih gitu kan. Udah ada yang nanya nih. Bagaimana nanti akan kelanjutannya gitu ya Kang ya. Bagaimana bukan hanya sekedar nanya tapi bisa langsung closing. Wah luar biasa. Amin. Kak Aditya, materi pada kesempatan malam kali ini kira-kira sampai jam berapa nih Kang? Kurang lebih kita mulainya sekarang ya habis ini ya sampai jam 9.30 paling nanti jam 9:30. Atau sebelum itu juga bisa. Nanti kan ada sesi pertanyaan juga, Kang Mas. Berarti nanti insya Allah ya Bapak Ibu sekalian setelah disampaikan materi seperti biasa baru nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Nah gitu ya Pak Aditya ya insya Allah. Nah bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengaktifkan kamera, boleh nih aktifin kameranya yuk biar kita silaturahim. Pengen ngeliat nih Pak Sarwin yang mana gitu ya, Pak Anto yang mana gitu. Ada Pak Jaya juga nih, Pak Aditya. Alhamdulillah Pak Jaya. Alhamdulillah Pak Jaya, makasih Pak Jaya. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah Pak Jaya. Sehat Pak. Semangat semuanya. Mari, mari, mari. Mari. Sehat semuanya ya. Mari. Ada Boleh yang Bu menampilkan Mardini kameranya, ya Ibu. boleh. Oke. Selamat datang Bu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu monggo catatannya ya, apabila ingin dicatat karena ini materi luar biasa ya. Masya Allah, chatting berujung closing. Bagaimana caranya? Nah, jangan sampai kelewat karena nggak tahu nih materinya bisa di-share atau tidak nih. Kayaknya nggak bisa ya, karena materinya mahal gitu ya. Jadi dicatat aja dulu ya. Kalau bisa di-share, alhamdulillah. Tapi sejauh ini dicatat dulu nih hal-hal yang penting mungkin nanti akan disampaikan oleh Coach Aditya. Baik, seperti itu. Ada Ibu Mia juga, ada Pak Anto, alhamdulillah. Pak Dimas Adi juga alhamdulillah telah membuka kamera. Terima kasih banyak. Jika Bapak Ibu telah lihat sebelah layar kirinya ya, kalau digeser-geser ke kiri, kita sudah ditampilkan dengan selamat datang di sosialisasi dan training marketing. Wujudkan mimpimu bersama Iskariman Academy. Insya Allah luar biasa. Baik, sebentar lagi ya, mungkin 3 menit lagi kita akan memulai training kita, materi kita yang disampaikan oleh Coach Adit pada kesempatan malam kali ini. Sambil menunggu, tadi saya ada beberapa yang belum saya bacakan ya, dari mana aja ya. Dari Tangerang, Ibu Titi, alhamdulillah. Dari Depok, Pak Toto dari Depok ya, alhamdulillah hadir lagi ya. Pak Yanuar, GL 314, Masya Allah. Selamat datang Pak Yanuar. Ibu Pratiwi juga alhamdulillah, GL 176. Dan Bapak Ade Setiawan dari Tangerang, Banten, memantau, siap dipantau terus ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai 2 menit lagi ya, sebentar lagi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di rumah, ya, alhamdulillah. Dan yang sedang bekerja, tadi saya lihat ada beberapa yang sambil bekerja ya, ternyata luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan masih tetap bisa menyimak materi kesempatan malam kali ini. Dan alhamdulillah peserta yang sudah hadir saat ini 43 peserta yang hadir di Zoom ya, insya Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan, nantinya boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand terlebih dahulu biar bisa kemudian kita sapa. Seperti itu. Baik, dari Depok juga alhamdulillah lumayan banyak ya dari Depok ya, Depok, Bekasi dan lain sebagainya. Baik, Coach Adit, mungkin kita akan mulai ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang perlu kita syukuri. Dan tentunya nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kelas training marketing pada kesempatan malam kali ini bersama Coach Aditya FZ. Dan insya Allah akan disampaikan malam kali ini dengan tema chatting berujung closing. Baik, selawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau, dan mudah-mudahan ya kelak kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini, kami ucapkan kembali selamat datang di training Iskariman Academy, training marketing tentang chatting berujung closing. Dan marilah kita buka terlebih dahulu pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemudian agar materi pada kesempatan malam kali ini berjalan dengan baik, silahkan yang belum di-mute terlebih dahulu di-mute suaranya agar kondisinya lebih kondusif. Apabila ingin membuka kameranya, kami sangat persilahkan membuka kameranya ya, biar kita saling mengenal di sini Bapak Ibu sekalian, bisa saling sapa, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis kolom chat di akhir materi seperti itu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Coach Aditya untuk bisa menyampaikan materi yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan malam kali ini dengan judul
chatting berujung closing. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Kang Mas Duri sudah membuka acara Zoom malam hari ini ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpul di acara malam ini, di acara training ya. Training, sosialisasi dan sharing tentang marketing di Iskariman Academy. Kebetulan memang kita agak kosong ya, teman-teman semua ya, agak kosong di beberapa bulan terakhir gitu, karena kan memang kita fokus merekrut mitra baru. Jadi malam ini mungkin kita akan mulai lagi, kedepannya kita akan mulai lagi untuk acara sharing, training, baik itu closing dan lain-lain. Sebelumnya teman-teman yang masih belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Aditya dari Iskariman Academy, itu di divisi di Iskariman Property saya, maksudnya di divisi Iskariman Academy. Begitu. Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di Iskariman Academy, saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa langsung training online. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di 1 bulan atau 2 bulan, yuk kita mulai dari sekarang untuk sharing dan training ini. Mulai ke depannya kemungkinan 1 sampai 2 bulan ke depan kita akan selalu isi ya, baik itu seminggu sekali ataupun 2 kali, nanti disiapkan materinya oleh saya sendiri dan Kang Mas Turi mungkin. Gitu. Baik, tanpa menunda waktu karena kita waktunya terbatas, mungkin kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita menarik banget ya teman-teman ya, yaitu mengenai chatting berujung closing. Kenapa judul ini saya buat? Karena dari yang teman-teman yang sebelumnya itu kalau curhat dan lain-lain ke saya itu mengenai chatting gitu, mengenai gimana sih Kang caranya chatting biar buat closingnya cepet gitu. Misalkan saya punya database nih, udah banyak gitu kan databasenya, terus apa namanya, udah chat sana sini sampai dan lain kok masih ditolak gitu kan. Nah kita nanti akan bedah bareng-bareng ya teman-teman ya di sini ya. Baik, jadi yang pertama akan kita pelajari yaitu prinsip penting menuju jualan gitu. Jadi jualan laris itu memang ada prinsip-prinsipnya ya teman-teman semua ya. Gitu. Prinsipnya apa? Misalkan kita mau jualan, mau ini itu dan sebagainya, kita harus punya prinsip gitu loh. Kita harus gimana nih caranya biar jualan laris gitu kan. Jangan yang misalkan hari ini kita semangat, besoknya kita nggak semangat lagi gitu kan. Nah, yang kedua di sini ada yang kita pelajari mengenai gagal closing. Nah, ini penyebabnya. Ini poinnya di sini ya teman-teman semua ya. Gagal closing itu banyak halnya. Maupun itu bisa di produknya ataupun itu di si penjualnya atau si pemasarannya, si pemasarnya. Yang ketiga yaitu ada amunisi penting untuk tembus closing. Jadi nanti di sini kita akan pelajari amunisi apa sih, peluru apa sih yang harus kita lakukan atau kita dapatkan untuk tembus closing ini teman-teman. Nah, di nomor 4 ada cara mengatasi PHP saat jualan. Nah, ini sering yang kita rasakan ya, termasuk saya juga ya di awal-awal gitu. Jadi kita jualan di PHP-in, udah mau datang ke lokasi ternyata nggak datang gitu, atau mau order sesuatu ternyata terjadi gitu kan. Nah, kita akan pelajari juga. Terus yang kelima itu ada 30 teknik chatting berujung closing. Jadi nanti kita itu akan bedah beberapa teknik. Nah, di sini saya buatkan 30 teknik untuk cara closing itu gimana, cara chatting biar membawa alam bawah sadar si pembeli ini itu bisa masuk gitu loh. Nah, selanjutnya ada rahasia yang terakhir, rahasia pembisnis online ratusan juta. Nah, jadi itu ya nanti yang kita pelajari itu ada 6 gitu. Nah, ini review dari teman-teman yang sebelumnya, teman-teman marketing freelance yang sebelumnya, dan yang sering dihadapi itu di 6 ini. Gitu.
Baik, lanjut ya teman-teman ya. Yang nomor 1 kita pelajari tentang prinsip penting menuju jualan laris. Oke, jadi jualan laris itu gimana sih gitu? Kan yang penting jualan kan Kang gitu kan, atau misalkan sehari jualan satu kan nggak apa-apa kan Kang gitu kan. Jadi kalau jualan laris itu kita tuh harus punya mimpi dulu, kita harus punya mindset dulu. Jadi mimpinya itu kita harus bermimpi besar gitu loh, nggak cuman yang ngandelin, wah saya jualan cuman jualan aja gitu kan. Terus saya mau pasang produk misalkan ya cuman pasang aja. Jadi teman-teman di sini harus banget itu punya mimpi yang besar gitu untuk laris jualan. Nah, yang kedua, targetingnya harus detail gitu. Kenapa Kang detail? Karena kalau nggak detail, kita tuh nantinya ngawur gitu teman-teman. Ngawurnya gimana? Yang pertama misalkan kita jualan A, setengah jam kemudian kita jualan B, selanjutnya kita jualan C gitu. Jadi targetnya harus detail juga. Tanda target untuk menuju mimpi besar ini harus detail juga. Misalkan hari ini saya harus ngapain gitu kan, minggu depan saya harus ngapain gitu. Jadi untuk menuju ke hal-hal yang besar ini kita harus punya targetnya dulu gitu. Jadi kita list dulu targetnya apa aja, dan target itu harus detail ya teman-teman ya gitu. Terus yang ketiga, kita harus punya ilmunya. Nah, jadi setelah kita punya mimpi yang besar, terus kita udah menentukan targetnya secara detail bahkan, tapi nggak ada ilmunya, ya sama aja berarti kita apa ya, udah merencanakan sesuatu tapi kita nggak bisa gitu. Nah, jadi kita harus punya ilmunya dulu untuk menuju ke situ, ya teman-teman ya. Gitu. Nah, mimpinya harus besar. Mimpi harus besar gimana sih, gitu kan? Jadi kita tuh harus tahu apa yang kita kerjakan sekarang, suatu saat nanti itu akan menjadi besar. Contohnya gini, contoh sebagai kita itu sebagai agent properti gitu ya teman-teman ya. Agent properti itu kan yang pertama kan dia kan nggak tahu jualan, marketingnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, produknya seperti apa, gitu kan. Jadi kan si agent properti ini belajar, belajar dan belajar gitu kan. Nah, di dalam belajar itu mimpinya itu misal, wah saya pengen berpenghasilan ratusan juta dari profesi saya sebagai agent properti. Atau misalkan yang umum ya, yang umum. Saya mau jualan sepatu ini, tapi saya per hari ini harus menghasilkan berapa, kayak gitu. Saya pengen mendapatkan beli mobil atau beli rumah dan lain-lain itu dari hasil jualan ini gitu. Jadi mimpinya kita itu emang benar-benar harus besar ya teman-teman ya. Jangan cuman apa namanya ngawur gitulah ibaratnya gitu. Nah, yang kedua targetnya itu harus detail gitu. Nah, untuk target detail ini kita bikin namanya rincian pencapaian. Jadi apa aja nih capaian yang harus kita raih? Contoh, di minggu pertama kita belajar tentang marketing, minggu kedua tentang pemasaran, gitu misalkan. Nah, terus minggu ketiga dan selanjutnya. Jadi kita itu harus merincikan pencapaian apa yang harus kita raih. Contoh hari pertama juga kita jualan, gitu kan. Jadi selama kita itu harus mendapatkan hal yang besar, misalkan kita target 1 bulan itu dapat 10 juta, ya kan. Nah, kita rinciin dulu nih. Berarti di minggu keberapa, di hari keberapa, atau di akhir bulan kita harus jualan berapa. Jadi kita tulis dulu nih, kita rincikan dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita raih. Nah, selanjutnya bisa juga bikin target harian, misalkan contohnya di jam bangun ya, bangun misalkan bangun subuh misalkan. Nah, terus dari jam 7 sampai jam 9 kita harus ngapain gitu. Dari jam 9 sampai jam 11 kita harus ngapain dan seterusnya. Itu kita target hariannya juga harus ada ya teman-teman ya. Nanti bisa dibikin sendirilah oleh teman-teman. Terus selanjutnya ada target mingguan. Target mingguan ini misalkan kita jualan umum ya, kita jualan produk sepatu misalkan. Di minggu ini saya harus jual berapa nih sepatu gitu kan. Itu harus ada targetnya. Jangan kita misalkan jadi reseller atau dropshipper gitu ya misalkan. Jadi reseller, kita beli ke distributor dengan 10 sepatu misalkan. Ternyata di minggu itu nggak habis gitu.
masih ada sisa sekitar 7 atau 3. Jadi kita harus punya target mingguannya. Kalau di properti gimana Kang? Kalau di properti itu kita harus punya target mingguan. Contoh misalkan dari target harian kita coba follow up customer gitu kan, mengajak customer untuk datang ke lokasi gitu kan. Nah, di akhir minggu, contoh misalkan di hari Sabtu dan Minggu kita tuh harus membawa si calon customer itu gitu untuk menuju ke lokasi. Target bulanan juga ada, bahkan target tahunan juga ada. Yang penting untuk memenuhi target ini kita buat dulu dari harian. Bahkan kalau yang udah expert banget itu dari jam, dari hari, mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu teman-teman ya. Nah, terus targetnya itu harus mencakup apa aja gitu kan. Nah, yang pertama seberapa besar nilai targetnya. Jadi kalau kita nargetin tuh nggak usah yang oke lah, misalkan kita nargetin yang gede banget gitu kan. Tapi nanti target harian dan pencapaian itu harus bisa nggak kita lakuin gitu. Contoh gini, kita nargetin di bulan 1 bulan lah, 1 bulan kita jualan, kita dapat uang sekian atau kita dapat komisi sekian gitu. Jadi seberapa besar dulu nih nilai targetnya yang akan kita capai. Berapa lama periodenya? 1 minggu kah? 2 minggu? Bahkan 1 bulan atau 1 tahun? Kalau 1 tahun kelamaan ya. 1 tahun kemungkinan targetnya beli rumah misalkan, atau yang sekarang lagi nabung buat menikah gitu misalkan, bisa juga gitu ya teman-teman ya. Nah terus yang ketiga itu ada area cakupan target. Jadi yang saya maksud di sini cakupan target itu pasar kita. Jadi targeting kita harus memasarkan produk ini kemana gitu. Contoh misalkan kita jualan properti, kita jualannya ke anak kecil ya nggak mungkin kan, gitu kan. Atau kita jualan dan barang-barang apa gitu, branded misalkan, atau baju atau sepatu dan lain-lain gitu. Nah, di mana nih area ini kita dapatkan? Itu bisa banyak ya sekarang teman-teman, ada di sosial media, di Facebook juga ada, bisa di Instagram juga bisa. Malah yang lagi booming sekarang di TikTok itu juga bisa. Jadi kita harus punya cakupan target yang luas gitu, yang gede gitu, untuk mencapai hasil yang besar tadi. Nah, selanjutnya siapa yang mengerjakan, teman-teman? Nah, yang mengerjakan ini ataukah teman-teman sendiri, ataukah teman-teman punya partner gitu. Biasanya kalau dalam satu keluarga itu ada partnernya ya, teman-teman ya. Contoh, kita jualan baju, kita jadi reseller, beli ke distributor jadi reseller. Nah, nanti itu yang ngerjain tuh misal kita yang pasang iklannya, kita masang di marketplace, di Shopee misalkan, di Tokopedia misalkan. Berarti kan kita yang mengerjakan kan. Nah, nanti ada juga yang membantu kita gitu. Misalkan adik kita atau istri kita gitu kan, bantu buat packing, nanti ada juga yang bantu buat mengirimkan gitu kan. Tapi kalau yang misalkan tokonya udah besar, udah gede, itu biasanya si pihak ekspedisi datang gitu. Yang penting siapa nih yang akan mengerjakan hal ini gitu, atau sendiri atau dengan partner itu juga bisa gitu. Nah, terus selanjutnya harus punya ilmunya. Jadi yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, kalau misalkan kita mau mencapai hal yang besar, kita nggak punya ilmunya. Itu ibaratnya kita jalan tapi nggak pernah tahu arah tujuannya kemana gitu. Nah, ilmunya itu yang pertama saya di 5 ini saya coba rangkum ya. Jadi ketemunya jadi 5 ini yang sering saya pelajari dan teman-teman pelajari juga mungkin. Yang pertama itu ada jago traffic. Traffic ini kunjungan atau kumpulan calon pembeli. Contoh bisa kita beriklan di Facebook misalkan, atau di Instagram misalkan, dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh harus jago dulu nih ngumpulin calon pembeli. Masalah closingnya kapan dan berapa itu nanti dulu. Yang penting kita harus punya ilmunya gitu. Jago traffic misalkan. Terus yang kedua, kita harus bisa juga jago promosi ya teman-teman ya. Jadi kita misalkan kita punya teman banyak nih, punya kunjungan customer yang banyak, punya kumpulan calon pembeli. Contoh misalkan kita punya database atau ya database lah, misalkan di WhatsApp atau di Telegram itu ratusan bahkan ribuan. Nah kita nggak bisa promosiin nih, nggak bisa nyusun kata-kata gitu kan. Gitu.
Nah, kita juga belum bisa juga memilih media yang pas buat promosi. Jadi kita harus punya ilmunya, jago promosi. Tapi kalau untuk di properti sendiri, apalagi teman-teman yang sudah gabung di Iskariman Academy ini, nah ini dari kata-katanya atau bahasa gaulnya itu copywriting ya. Nah, itu udah kita siapkan gitu. Udah siapkan dan desain promosinya juga udah kita siapkan. Jadi teman-teman tinggal ambil, nyomot yang dikirim sama teman-teman koordinator, udah tinggal blast saja gitu. Jadi walaupun udah dikasih kayak gitu, tapi nggak jago promosi juga kan, harus jago promosi juga. Mana tuh kan teman-teman mau jualan yang lain gitu kan, jualan sampingan apa. Nah, terus yang ketiga, ini masalahnya di sini nih, ya teman-teman ya. Ketiga itu ada jago closing, ilmunya harus jago closing. Nah, di jago closing ini nanti kita bedah di bawah, di slide bawah, itu cara merespon calon pembeli itu gimana gitu loh. Cara meresponnya tuh apakah dengan nada chat yang singkat misalkan, atau yang cuek, atau yang masa bodoh gitu kan, atau yang balesnya lama gitu kan, udah di chat masuk tapi kita balesnya lama. Nah, itu nanti kita pelajari. Nah, selanjutnya tidak suka menunda. Ini kebanyakan dari kita suka menunda ya teman-teman ya. Termasuk mungkin saya juga gitu. Makanya saya masukin di sini. Suka menunda itu banyak halnya, kayak menunda pekerjaan, menunda misalkan buat kesehatan, makan gitu kan. Kadang kan jika kita suka nunda-nunda gitu ya. Mandi juga kan kadang kita menunda gitu kan, atau sholat misalkan. Nah, terus menunda dalam ilmu ini saya garis bawah itu eksekusi strategi ya teman. Contoh misalkan kita udah punya strategi, misalkan saya pengen jualan ini, strateginya saya bawa customer sekian dan lain-lain gitu kan. Kita udah buat dulu nih rencananya. Ternyata kita tunda gitu, atau kita yang menunda-nunda. Nah, itu jadi agak hasilnya juga nantinya akan menunda juga ya teman-teman. Jadi akan lama juga gitu. Nah, selanjutnya selalu membuat persiapan. Nah, persiapan ini ya harus kita siapkan ya semuanya ya. Dari konsep penawaran, misalkan produk, kolam yang besar itu kita memasarkan di mana gitu kan. Gimiknya apa gitu. Terus harus ada media pendukungnya juga gitu kan. Ada balasan otomatis juga gitu kan. Gitu. Jadi ilmunya tuh harus ada gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua yang kita pelajari itu gagal closing. Nah, ini penyebabnya gitu. Apa ya ini gitu. Kita bongkar ya di sini. Nah, kita harus cari tahu dulu teman-teman ya. Cari tahu penyebab gagal closingnya apa gitu. Jadi kebanyakan ya, termasuk saya dulu atau teman-teman yang lain, mikirnya itu kita nggak bisa closing karena produknya yang susah kita jual gitu. Ternyata makin kesini ternyata produknya kalau misalkan susah dijual, yang lain juga nggak bisa jualan kan gitu. Jadi gini, gagal closing itu biasanya itu bukan karena produknya teman-teman, bukan produknya yang kurang bagus atau kurang strategis atau gimana gitu kan. Nah, melainkan cara promosinya kita gitu. Contoh produknya itu udah bagus banget lah, misalkan kalau mau yang barang ya barang yang branded gitu kan, udah terkenal lah, mereknya udah terkenal lah gitu. Tapi cara komunikasi kita sama si pembeli ini acuh gitu, ya mana mungkin laku gitu kan, enggak teman-teman. Nah, jadi produknya itu seringkali, tapi ada beberapa memang yang produknya kurang bagus. Tapi dalam hal marketing atau di pemasaran gitu seringkali produknya itu memang udah kita siapkan gitu, udah kita olah, tinggal kita komunikasinya aja atau memasarkannya aja dengan si calon pembeli itu gitu. Gitu ya. Berarti saya garis bawahi di sini cara komunikasinya kita mungkin ada yang kurang gitu, atau mungkin ada yang nggak seret gitu. Nah, yang pertama itu ada yang market kurang diedukasi. Edukasi market secara sederhana kayak gini ya teman-teman ya. Jadi membuat orang yang nggak tahu jadi tahu produknya kita gitu. Contoh kita sharing rutin deh gitu.
Misalkan teman-teman yang baru gabung nih di Iskariman Academy gitu kan. Baru gabung suruh jualan kafling gitu kan, atau jualan rumah gitu kan. Nah, kita sharing rutin nih. Jadi kan yang orang nggak tahu, jadi tahu nih ke kontak-kontak grup WA kita atau ke Telegram atau ke sosmed kita gitu kan. Sekalian kita promosiin diri kita gitu. Bahwa kita itu jualan gitu loh. Jualan produknya apa? Rumah misalkan. Atau tanah kafling misalkan. Atau produk yang lain misalkan gitu. Jadi kita itu harus sering rutin nge-share kayak gitu kan. Gitu. Nah, untuk yang misalkan yang coming soon promo itu produk-produk yang misalkan UMKM gitu, misalkan kita jualan bakso aci gitu. Ini terbukanya untuk umum juga ya teman-temannya, bisa diaplikasikan ke properti, bisa diaplikasikan ke penjualan yang lain gitu. Nah, yang kedua, membuat orang yang belum paham ya teman-teman, manfaatnya produk kita apa sih gitu. Misal kita jualan madu gitu. Madu ya, madu itu manfaatnya apa? Terus kita jualan rumah atau kafling manfaatnya apa gitu. Jadi kita harus fokus pada produk brandingnya dulu nih gitu. Jadi membuat orang tahu gitu kalau beli produk kita itu untung. Contoh misalkan ya, kalau rumah ya, beli sekarang 2 atau 3 tahun lagi akan dibangun jalan tol misalkan. Itu kan untung kan buat dia gitu. Untungnya pasti harga propertinya bakalan lebih naik lagi. Bisa diaplikasikan di penjualan kafling juga bisa, di produk lain pun juga bisa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi buat orang tahu dulu keuntungannya membeli produk kita. Misalkan teman-teman jualan apa, ya teman-teman cari sendiri nih. Apa sih nanti untungnya kalau orang-orang tuh beli produk saya gitu. Nah, selanjutnya membuat orang yang belum perlu menjadi perlu gitu. Jadi gimana sih caranya yang orang misalkan belum perlu itu jadi perlu gitu. Contoh misalkan kita jalan ya di suatu apalah pasar malam atau apalah, ini contoh ya. Kita itu ngelihat baju. Nah, kita tuh nggak sebenarnya nggak perlu baju, cuman saat itu tuh nggak perlu gitu loh. Perlunya itu nanti ke depan. Nah, tapi di situ ada tulisan promo misalkan 10.000 dapat 3. Nah, kan jadi yang misalkan kita perlu banget, wah gara-gara ada promo nih. Biasanya 10.000 dapat 1, ini dapat 3 gitu ya, kaos gitu ya. Gitu. Jadi buatlah orang yang belum perlu itu menjadi perlu gitu. Dan kasihkan keuntungan dan manfaatnya beli produk kita. Nah, selanjutnya itu hubungan tidak dibangun. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hubungan tidak dibangun, kita tuh sering ya teman-teman jualan, bahkan bukan sering, ini awalan memang. Jualan itu ke orang yang nggak kita kenal. Ya kan, bener kan? Kalau misalkan kita udah kenal, ya kita jualannya nggak terlalu nge-push gitu loh, harus gini-gini gitu kan. Karena kan mereka kan udah kenal dengan kita. Nah, seringkali kita emang gagal closing karena kita menjual ke orang yang belum memiliki hubungan sama kita, belum deket sama kita. Atau modal kepercayaan misalkan. Kalau di marketplace, jaket misalkan, jual jaket di marketplace Shopee atau Tokopedia, ya memang mereka nggak tahu dengan kita, nggak kenal dengan kita. Cuman kan brand kita kan udah bagus ya di toko tersebut gitu. Udah banyak yang beli juga, ada juga testimoninya juga gitu. Nah, saya bagi 3 jenis market tuh. Yang pertama itu call market. Belum kenal dan belum dekat. Yang kedua ada warm market. Dia dari yang belum kenal itu udah mulai kenal teman-teman. Jadi warm market ya. Jadi udah mulai kenal dan udah mulai dekat. Kayak PDKT gitu loh. Terus yang selanjutnya itu hot market atau hot prospect. Jadi yang sudah kenal sama kita bisa juga diartikan yang udah pernah membeli dengan kita. Itu kita rincikan di sini sebagai hot market atau hot prospect ya teman-teman. Nah, cara membangunnya gimana? Nah, gini ada call marketnya, ada warm market. Yang pertama itu ada kita promosi, kita chatting, ya, terus yang kedua dapat interaksi gitu kan, yang ketiga ada beli, nah keempat beli lagi atau repeat order gitu. Nah yang kelima ini yang paling enak nih, yang loyal. Jadi contoh misalkan
teman-teman jualan sekarang rumah atau kafling ya. Tapi karena customer-nya udah loyal, teman-teman di Sambi juga jualan madu misalkan. Itu nggak harus yang nanya itu gitu. Udah langsung percaya aja gitu. Jadi teman-teman disarankan untuk membangun dulu ya, membangun hubungan dulu dengan si customer. Atau misalkan hal buruknya gini ya teman-teman, udah beli, udah percaya sama kita, ternyata kitanya yang memutuskan hubungan itu. Nah ini nggak direkomendasi ya. Gitu. Nah yang selanjutnya ada kebanyakan jualan. Teman-teman pasti pernah lihat ya, atau kita pernah ngelakuin ya, yang namanya jualan, kita tuh cuman isinya ngajak aja. Jadi ngajaknya itu ngajak orang buat beli. Di situ nggak ada apa namanya konten yang bikin kita itu penasaran kayak gitu. Nah, jadi coba saya lakukan riset ya teman-teman ya, dari teman-teman yang lain juga. Nah pastikan konten dalam media sosial itu memiliki proporsi porsi 90/10. Jadi kita kontennya itu berbagi dulu yang 90% itu. Kita nge-share sesuatu gitu kan. Teman-teman kan sering lihat nih di Instagram atau di apa namanya? Di Facebook gitu kan. Ngelihatnya itu cerita ujung-ujungnya jualan sarung mobil misalkan. Nah, itu kita bikin itu ya, teman-teman. Jadi kita nggak fokusnya nggak jualan. Kalau kita fokusnya jualan, berarti orang mikirnya tuh orang ini cuman bikin akun cuma buat jualan gitu. Tapi nggak ada manfaat lain yang bisa si orang itu terima gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kontennya itu harus berbagi dulu nih yang 90% gitu. Yang 10%-nya jualan. Gitu. Nah, selanjutnya tidak paham cara closing saat chatting. Nah, ini saya rangkum faktor pengamat gagal closing saat chatting. Yang pertama kita terlalu cuek gitu kan. Kayak dideketin aja nih, kita terlalu cuek gitu. Jadi kita sebagai marketing itu teman-teman ya, kita tuh jangan terlalu cuek gitu. Udah di open aja, kita jualan ya jualan. Jangan malu gitu loh bahwa jualan itu cuman sales gitu atau cuman ini itu gitu kan. Gitu. Jadi kita jangan malu. Jadi kalau di chatting atau dihubungi sama si calon pembeli itu kita jangan terlalu cuek ya teman-teman ya kalau bisa ya. Malah justru kita yang harus balik nanya gitu. Misalkan contoh ini lokasinya di mana? Kita jawabnya tuh jangan contoh misalkan Bogor Timur, udah Bogor Timur aja. Jadi kan kelihatannya gimana gitu kan. Orangnya pun juga ilfil juga pasti nanti ngubungin si sales yang lain juga gitu. Nah, yang kedua ada lambat dalam merespon. Ini biasanya si customer ini, si calon pembeli ini udah chat dari jam berapa, kita jawabnya dari jam berapa gitu. Makanya teman-teman di sini saya sarankan pakai WA bisnis ya, teman-teman ya. Jadi kalau WA bisnis itu kan ada reply otomatis gitu atau balasan otomatis, ya itu bisa diedit semau kita gitu. Jadi kata-katanya dari kita juga bisa gitu. Jadi jangan lambat ya untuk merespon jika ada customer bertanya gitu. Nah, yang ketiga ada kurang menguasai produk gitu. Jadi kita tuh jualan masa iya sih nggak nguasain produk gitu. Yang jualan baju aja dia nguasain produknya loh. Misalkan ini bahannya pakai apa namanya cotton combat 30S atau 20S gitu. Apalagi kita ya teman-teman ya yang notabene itu sekarang jualan di properti gitu. Jadi kita harus kuasai produknya juga. Ya kalau misalkan teman-teman yang baru gabung nggak apa-apa sambil belajar. Nanti kalau misalkan ada si calon customer mau survei rumah gitu kan, residen atau survei kafling itu kan bisa ke koordinatornya. Tapi sambil belajar ya produknya ya, knowledge-nya sambil belajar. Nah, tidak mengerti cara closing. Nah, tidak mengerti cara closing itu misalkan udah ada tanda-tanda nih dari si calon pembeli ini, misalkan nanya, ini bookingnya berapa? Ini DP-nya berapa? Sistem pembayarannya seperti apa? Intinya kita gali dulu lah, gali si customer ini dia tuh sebenarnya maunya seperti apa. Gitu. Nah nanti kita tuh harus tahu caranya ngelosinginnya itu di mana. Misalkan, udah Pak booking sekarang atau DP sekarang. Nah, selanjutnya itu kurang bisa meyakinkan. Jadi teman-teman sales dan marketing, teman-teman marketing ini
kita itu harus bisa ngeyakinin calon pembeli kita. Jadi kenapa saya jualan ini Pak? Karena ini itu dan sebagainya gitu. Jadi intinya harus ngeyakinin lah. Misalkan yang jualan kafling, view-nya bagus Pak di sini gitu kan. Terus harga tanahnya nanti kedepannya juga akan naik gitu. Yang jualan rumah, Pak harganya murah loh, tapi bangunannya bagus nih kan. Intinya buat si calon pembeli ini yakin dengan kita. Nah selanjutnya tidak ada gimmick promo. Biasanya kalau di kita itu kita selalu kasih promo atau gimmick ya, gimmick promo itu. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Atau kalau teman-teman mau jualan yang lain, produk lain gitu kan, atau produk makanan, itu harus ada promo dulu. Jadi kita jangan mulai jualan nge-share gitu kan, tapi nggak ada promo. Kita harus kasih promo. Nah, yang selanjutnya tidak ada amunisi marketing. Amunisi marketing ini diibaratkan sebagai peluru gitu. Kayak diskon misalkan, terus promo termasuk diskon gitu kan. Terus ada caranya seperti apa gitu. Jadi kita harus ada peluru nih, peluru buat jualan. Jadi kan kebanyakan kalau di properti itu dari harga press list itu kan ada tanda coret ya teman-teman ya. Nah itu bisa termasuk gimmick dan juga peluru kita juga, atau peluru tambahan misalkan dari kita ada tambahan diskon cuman di di teman-teman nggak dikeluarnya itu nanti kalau misalkan oke deh saya mau DP nih tapi saya minta dong diskonnya 2 juta lagi gitu. Ya teman-teman bisa menjawab, baik Pak, nanti coba misalkan Aditya gitu, coba Aditya ajukan dulu dengan manajemen. Padahal kita itu udah punya itu gitu. Kita tuh udah megang amunisi itu. Oh kita udah tahu nih ada 2 juta nih di kita atau 5 juta. Tapi kita pura-pura dulu gitu kan. Jangan langsung oke. Karena kalau langsung oke, biasanya si customer itu minta lagi ya teman-teman ya. Udah dikasih gitu terus minta lagi. Makanya kita tuh harus punya amunisi itu, senjata lah ibaratnya gitu. Nah amunisi penting untuk tembus closing. Yang pertama itu produknya kita harus siapin kan, materi promo, poster, atau misalkan kita jadi agent properti kita harus pakai poster di rumah gitu misalkan. Materi promo harus ada gitu, produknya harus ada juga, terus kolam prospek yang besar gitu kan. Kita jualan mau di mana nih? Terus misalkan kalau yang teman-teman yang udah jago iklan, itu mau ngiklan di mana nih? Di FB Ads atau di Google Ads dan lain-lain gitu. Nah, foto visual juga ada, konsep promo, gimmick bonus dan capture testimoni. Kayak kita bedah yang 8 ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada produk. Produk itu pastikan produk yang kita jual memang dibutuhkan market gitu dan sudah memiliki demand yang tinggi gitu. Jadi apa yang kita jual itu memang dibutuhkan. Contoh simpelnya gini, kita jualan rumah ya. Rumah itu nggak mungkin nggak dibutuhin ya teman-teman ya. Setiap orang pasti mau punya rumah gitu atau tanah opsinya. Nggak mungkin orang nggak pengen untuk punya tanah gitu dan memiliki demand yang tinggi, demand permintaan gitu kan. Misalkan rumah subsidi sekarang banyak gini-gini gitu kan. Tanah kafling di mana-mana ada gitu. Jadi pastikan produk yang kita jual memang dibutuhin oleh market gitu. All market kalau bisa gitu. Ya, yang harus disiapkan yaitu clean dan clear produk propertinya. Jadi udah clear dulu nih produknya, propertinya gitu. Terus jadi kan kita jualan juga enak gitu kan. Yang kedua ada product knowledge. Jadi kita harus disiapin product knowledge-nya dulu. Gitu. Teman-teman nanti bisa dibantu sama koordinatornya masing-masing. Nah selanjutnya ada foto produk, video update. Nah ini udah kita siapkan semua nih. Gitu. Kecuali kalau memang teman-teman mau jualan produk lain ya, makanan atau apalah gitulah intinya produk lain gitu. Nah selanjutnya ada info kelebihan produk. Jadi kita harus punya kelebihan produknya nih, value-nya nih apa nih kalau orang beli di kita gitu. Produk yang kedua itu ada materi promo ya teman-teman. Materi promo ini bertujuan itu memberikan informasi. Jadi secara lengkap lah, secara detail. Itu misalkan kalau promonya yang pertama kita kasih judul promonya. Contoh
dijual rumah 2 lantai harga 200 jutaan. Jadi judulnya ini harus menarik juga ya teman-teman ya. Gitu. Nah, yang kedua ada latar belakang penawaran. Jadi kita kalau udah dikasih judul, nah kita penawarannya tuh apa gitu. Jadi nggak mungkin kan kita judulnya rumah 2 lantai tapi penawarannya bukan jualan rumah gitu kan. Jadi penawaran yang spesial tuh apa untuk si calon customer itu gitu, calon pembeli. Nah, penjelasan singkat secara produk. Jadi di poin 3, kenapa saya tulis penjelasan singkat? Jika si customer itu baru tanya atau baru menghubungin kita, itu kita tuh nggak usah, kalau bisa ya, nggak usah jelasinnya tuh panjang lebar gitu. Bla 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 gitu. Jadi arahkan si calon pembeli ini itu untuk survei gitu. Ini kalau produk properti ya teman-teman. Kalau produk UMKM yang lain atau baju dan lain-lain itu kan dia iklannya singkat ya. Singkat, padat dan jelas gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh jelasinnya tuh nanti pada saat di lokasi. Udah Pak, survei aja dulu gitu kan. Kalau di Kafling kan di Granada, survei dulu Pak, nanti kita sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan, sambil liburan gitu. Kalau yang di rumah, di residen berarti kan survei dulu Pak, nanti kita bisa diskusi di galeri marketing gitu, kita bisa sambil ngobrol, atau teman-teman misalkan punya sesuatu gitu, atau kita ketemuan di mana Pak sambil ngobrol gitu, itu juga bisa. Nah selanjutnya itu ada alasan gitu. Alasannya tuh kenapa orang pengen produk kita. Gimmick juga harus ada di materi promo ya teman-teman ya. Terus call to action juga harus ada juga di materi promo. Selanjutnya itu poster. Nah, definisi poster saya bikinnya merupakan presentasi gambar atau visual produk kita dari suatu promo yang sedang berlangsung. Contoh misalkan kita jual, ya itu tadi, jual makanan lah misalkan. Misalkan beli 2 mangkok gratis 1 mangkok gitu. Itu harus ada posternya. Atau kalau di properti jualan sekarang harga 400, mumpung lagi promo nih cuman dapat 3,5 gitu atau gimana lah. Atau rumah 2 lantai harga 1 lantai gitu misalkan. Itu bisa dibikin posternya juga. Nah, posternya ini bisa dicetak maupun dibuat digital. Cuman kalau di kita kebanyakan memang digital ya teman-teman ya. Kita pakai brosur juga ada yang dicetak atau kita ada visual ya gitu. Jadi gambar udah sekaligus jadi poster gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kolom besar. Jadi kolom besar ini, kolom prospek ini berperan sebagai sumber traffic yang untuk penjualan. Traffic organik ini cenderung gratis gitu. Jadi kalau misalkan prospek yang gratisan ini atau yang traffic organik ini biasanya gratis ya teman-teman. Kita bisa beriklan di Facebook, marketplace Facebook juga bisa, atau di Instagram itu juga bisa. Yang gratisan juga masih ada. Caranya gimana gitu kan? Kita itu harus nambah followers atau nambah member. Jadi kalau kita punya Instagram, followersnya dikit, gimana kita mau jualan gitu kan? Tapi kalau di Instagram itu hati-hati ya kalau nambahin follower itu jangan yang asal mencet gitu. Nanti akun kita bisa kena banned gitu. Nah, terus selanjutnya kalau kita udah punya akun, kita follow sana dan follow sini. Kalau emang akunnya memang diniatkan untuk jualan, ya nggak apa-apa, di follow-nya all orang aja gitu. Jangan. Tapi kalau bisa sambil melihat target marketnya gitu. Kita jualan apa nih? Jadi yang harus kita follow nih orang-orang seperti apa gitu ya. Nah, terus berbagai konten yang bermanfaat. Nah, yang tadi saya bilang ya teman-teman, kalau kita fokusnya cuma jualan, itu yang ada nanti orang bacanya tuh nggak apa ya, wah ini mah orang cuma jualan aja kayak gitu. Jadi kita tuh harus bagi-bagi sharing-sharing kontennya yang bermanfaat gitu kan. Nah, selanjutnya baru digarap dengan jualan gitu. Nah, rutin membangun interaksi, contoh komen gitu, contoh like gitu. Contoh misalkan kita punya followers yang kelas menengah ke atas, misalkan kita sambil komen-komen lah gitu ya teman-teman, sambil tawar-menawar gitu, tawar-menawar. Nah, selanjutnya itu ada foto visual. Nah, seringkali
customer itu menginginkan foto asli dari produk kita. Gitu. Mau jualan apapun itu, jualan makanan, jualan apa namanya fashion, misalkan bahkan di properti juga gitu kan. Jadi si customer ini kalau baru nanya itu pengennya gambar contohnya ya teman-teman ya. Rumah contoh jadi misalkan kalau jualan rumah. Atau produk yang kita jual tanah kafling misalkan. Jadi foto realnya itu harus ada gitu. Kecuali kalau mereka itu udah ngelihat kita dari lama gitu. Wah ini produknya bagus nih gitu kan. Itu konsumen menginginkan foto asli dari produk yang kita jual. Jadi kalau bisa, kalau promosi itu pakai foto-foto yang asli ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada konsep promo. Nah, promo ini bisa beberapa yang kita berikan, yaitu ada promo diskon, promo rombongan, promo eksklusif, promo hari raya, dan promo launching. Jadi ada 5 konsep ini ya teman-teman untuk promonya itu. Untuk promo diskon ini ya kita bisa berikan diskon yang menarik gitu. Yang selanjutnya promo rombongan, yang dimaksud promo rombongan ini beli banyak promonya gede kayak gitu misalkan. Atau misalkan beli 10 kafling promonya 5% contoh misalkan. Terus beli rumah banyak ya. Beli rumah banyak mungkin mau dibikin kos-kosan gitu pasti diskonnya kan juga gede gitu. Terus ada promo eksklusif misalkan pembelian hari ini atau eksklusif nih buat Bapak beli hari ini atau DP hari ini akan mendapatkan cashback senilai 10 juta gitu misalkan atau dapat apa gitu. Nah, selanjutnya ada promo hari raya khusus gitu. Jadi promo-promo hari raya itu ya selalu kita harus berikan gitu kan. Nah, selanjutnya ada promo launching misalkan per kemarin kalau kafling di Granada itu memang ada launching blok baru gitu kan. Launching blok baru itu kita harus ada promonya. Nah, promonya berapa itu bisa didiskusikan sama si koordinatornya. Atau di rumah juga gitu. Di rumah misalkan kita mau launching rumah nih harus ada promonya, promo khusus gitu. Jadi kalau kita sebagai sales dan marketing itu kalau untuk promo itu kita itu jangan pelit ya teman-teman ya. Contoh misalkan harus modal di awal. Misalkan dari kantornya, dari manajemennya promonya cuma sekian. Kita nggak mau ngasih promo gitu. Kalau misalkan kita benar-benar tahu, kita melihat ciri-ciri si orang itu mau beli di kita dan kita mau mendapatkan fee-nya, coba kita modal dulu lah. Gitu. Misalkan, kayaknya orangnya nih mau beli nih gitu kan. Tapi komisi keluarnya nanti 1 minggu kemudian. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke deh Pak. Kalau misalkan booking hari ini atau DP hari ini, saya kasih bonus nih dari saya. Contoh misalkan emas mini 1 gram, emas batangan gitu. Tapi nanti ya Pak, setelah Bapak pelunasan, maksimal 3 hari pelunasan dari yang saya berikan ke Bapak. Itu bisa juga konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai sales dan marketing itu jangan pelit banget sama customer gitu. Nah, tapi poinnya kita harus tahu dulu si customer itu beli atau enggaknya. Biasanya kalau hal-hal yang kayak gini, si customer-nya itu udah booking duluan atau udah DP duluan. Cuman misalkan pembayarannya agak lambat, kita bisa percepat dengan konsep itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya gimmick bonus. Gimmick ini bertujuan untuk memberikan daya closing lebih besar dan lebih cepat. Jadi ada bonusnya apa? Biasanya bonusnya ini disediakan oleh kita ya, manajemen gitu. Atau teman-teman ingin ngasih bonus nggak apa-apa. Dulu malah sempet ada teman-teman dari mitra kita itu setiap dia jualan, dia si customer-nya itu pelunasan, itu selalu ngasih kaos teman-teman. Cuman kaos gitu. Yang penting kan bonus kan. Itu bisa berupa apa aja kalau bonus. Nominalnya pun kalau dirupiahkan nggak terlalu besar gitu kan. Yang penting untuk pendekatan aja dengan si pembeli ini. Nah, terus yang selanjutnya ada capture testimoni. Nah, jadi testimoni itu perlu banget ya teman-teman. Kita mau jual apapun itu. Misalkan kita jual di marketplace, Shopee, itu kan
kita kalau mau beli sesuatu gitu kan, atau saya sendiri nih, kita harus cari testimonia dulu nih, kita baca dulu kan, barangnya bagus nggak, bintangnya dapat berapa gitu kan. Jadi walaupun kita jual jual properti, ya itu kita harus ada testimoninya gitu. Testimoninya orang yang sudah beli misalkan. Contoh misalkan foto orang yang sudah beli atau orang yang sudah tinggal di situ gitu. Atau foto keramaian kayak gitu. Pas lagi acara survei serentak atau dan lain-lain gitu. Nah, bisa dengan melakukan juga screenshot chat agar kesannya bisa terlihat. Misalkan yang udah beli di kita coba screenshot gitu kan. Kita kasihkan gitu. Atau misalkan yang tadi saya bilang ada acara survei nih, survei besar-besaran gitu, kita bisa foto gitu, kita kasih ke customer yang belum beli gitu ya teman-teman ya. Jadi testimoni ini harus tetap ada di jualan apapun, di properti iya, di produk lain pun iya. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi PHP saat jualan. Nah, ini banyak banget ya dari teman-teman di PHP-in. Saya juga dulu waktu jualan memang dari awal 5 tahun yang lalu saya pertama jualan itu, di PHP-in itu bisa lebih dari 50 orang ya teman-teman, baru saya bisa jualan. Jadi kalaupun waktu itu saya berhenti nggak jualan, atau saya mikirnya, wah ini saya nggak bisa jualan nih, ya mungkin saya nggak bisa sekarang gitu, nggak bisa kayak sekarang gitu. Jadi kalau PHP itu jualan ya udah wajar, jadi nggak usah baper gitu teman-teman ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu PHP dalam penjualan. Nah, itu gimana? Udah chatnya panjang lebar, ngomongin A, B, C, dan D gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Nggak jadi beli. Nah, ini banyak yang kita dapat ya teman-teman. Sampai teman-teman mitra tuh koordinasi dengan si koordinatornya. Kang, coba deh baca chat saya gitu kan. Dulu waktu kemarin waktu saya jadi koordinator seperti itu, Kang, gini. Aduh, gimana ya gitu kan. Jadi intinya tuh udah chat panjang banget, namun orangnya tuh nggak jadi beli gitu. Nah, beberapa contohnya gini, PHP jualan terjebak di CLBK. Chat lama bales kagak gitu. Gitu kan ya teman-teman ya. Udah chat lama beli kagak, bales kagak. Beli kagak gitu. Jadi banyak ya beberapa contoh PHP jualan. Terus yang kedua ada saya pikir-pikir dulu deh gitu. Ini sering terjadi di sales mitra kafling nih biasanya nih atau rumah. Setelah si customer datang, itu mereka mungkin masih mikir-mikir ya, memang masih mikir-mikir, cuman ini ya contoh PHP-nya tuh seperti ini. Jadi sebisa mungkin si customer datang ke lokasi itu tuh mereka tuh harus meninggalkan jejak gitu loh teman-teman. Booking dulu deh caranya gimana gitu. Booking dulu Pak, kalau misalkan nggak jadi uang Bapak kembali 100% gitu. Jadi jangan sampai si customer ini pamitan pulang ngomong saya pikir-pikir dulu gitu. Itu udah pasti kacau gitu ya kalau kita sebagai sales ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada juga nih tipikalnya udah booking gitu kan. Tadi nggak pikir-pikir dulu ya, kita arahkan booking nih. Jadi nggak pikir-pikir dulu, setelah itu sudah booking nih, tetapi belum lanjut DP. Nah, sementara kita kan ada batas waktu gitu kan. Lama banget nih DP-nya cuman booking aja. Sedangkan customer yang lain maunya di unit itu gitu kan, atau maunya produk itu gitu. Nah, selanjutnya PHP-nya itu berminat tapi belum jadi beli. Ini banyak kasusnya ya yang berminat. Ada di finansial kendalanya. Ada konfirmasi suami atau istri gitu kan. Atau misalkan uangnya itu belum cair, masih di deposito, itu ada juga. Itu saya tetap masukin ke PHP ya, karena berminat tapi belum belinya lama banget gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, yang pertama terjebak di CLBK, chat lama, beli kagak. Nah, cara mengatasinya itu teman-teman bisa membuat pertanyaan yang menggiring gitu. Giring, mengajak calon pembeli untuk segera action. Gitu. Contoh misalkan bonus khusus jika Bapak atau Ibu membeli hari ini. Gitu. Nah, dapatkan harga khusus jika transfer hari ini. Poinnya tadi ya teman-teman, kita harus punya spare diskon gitu, yang diberikan oleh
manajemen gitu ya. Nah, misalkan di blok tersebut tersisa 15 unit lagi misalkan. Nah, ini customer saya juga ada yang minat di situ sih Pak, Ibu gitu. Tapi saya tahan dulu deh, ini khusus buat Ibu gitu. Ini cuma tinggal sekian lagi loh gitu. Ayo dong gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kasihin bonus khusus, dapatkan harga khusus untuk customer dan intinya menggiring si calon pembeli ini untuk segera melakukan transaksi. Saya pikir-pikir dulu, nah pertanyaan ini nih yang sering muncul kan, gitu. Mungkin ragu gitu kan, mungkin dan lain sebagainya gitu. Cara mengatasinya, yang pertama bisa informasikan produk itu udah terjual banyak berapa. Nah, gitu. Jadi kalau di grup kita kan ya teman-teman Kafling dan Residen itu setiap koordinator kan setiap hari ya, kalau di Kafling itu setiap hari itu ngirim tinggal sisa berapa unit atau terjual berapa unit gitu. Set plan-nya itu ya, teman-teman. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu informasikan bukti-bukti yang udah berhasil gitu. Bukti-bukti yang udah berhasil menggunakan produknya gitu. Kayak misalkan di Kafling bisa beli Kafling tapi mereka itu bikin hidroponik misalkan. Itu bisa juga. Nah, informasikan testimoni dari pembeli ya. Itu kemarin kalau di kita kan ada videonya gitu kan. Itu bisa di-share ke pembeli, ke calon pembeli. Nah, informasikan tentang keunggulan jika membeli produknya, keunggulannya apa di blok sekian, keunggulannya apa. Itu misalkan beli di rumah yang di sini itu alasannya kenapa gitu. Itu kasih keunggulan. Intinya tetap chat terus aja, jangan sampai kendor ibaratnya. Nah, yang sudah booking tapi belum DP. Nah, sebagai penjual kita harus wajib membuat daftar siapa aja nih. Ini bagi teman-teman yang udah banyak jualannya ya. Itu bisa dibikin daftarnya. Jadi daftar siapa aja yang udah booking atau yang udah ngasih tanda jadi tapi belum akad. Tuh. Itu kita daftar dulu. Nah, selanjutnya melakukan follow up. Bertanya, Pak, Bu gitu kan. Sering sebut nama. Pak Aditya misalkan, boleh saya minta waktunya Pak sebentar, ya gimana itu terkait dengan booking Bapak, gimana ya Pak kira-kira gitu, atau seperti apa, yang penting kita lakukan follow up terlebih dahulu. Jadi jangan langsung follow up-nya, Pak Bapak mau bayar DP kapan nih, udah booking lama banget. Jangan kayak gitu ya teman-teman, yang ada nanti dibalasinya, yaudah saya refund. Nah, selanjutnya berminat tapi belum beli. Jadi cara mengatasinya bisa menggunakan teknik menginformasikan keuntungan dan kerugian. Nah, yang kedua memberikan info keuntungan jika membeli hari ini bisa mendapatkan bonus misalkan. Selanjutnya menginformasikan kerugian bagi calon pembeli bahwa harga sewaktu-waktu naik. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Contoh kita akan melakukan jual beli Kafling misalkan. Dalam dua bulan lagi harga naik gitu kan. Itu bisa diinformasikan ke customernya. Gitu. Nah, melakukan meeting offline tuh ketemu gitu teman-teman, ketemu dengan si prospek ini. Jadi kita ketemu, kita lakuin penjelasan produk secara detail, yang pastinya kita harus hafal ya, knowledge-nya dulu ya produk yang kita jual dulu. Gitu. Nah, selanjutnya ada tips praktis melakukan follow up. Yang pertama, ini saya rinciin 3 ya. Follow up itu harus dengan japri. Kalau follow up kan memang japri gitu kan. Kalau telepon berarti call gitu kan. Ini follow up dengan personal chat. Bisa di WhatsApp, bisa di Telegram gitu. Nah, selanjutnya follow up harus menyapa dengan nama. Kenapa? Karena lebih biar deket aja gitu kan. Jadi misalkan Pak, Bu gitu namanya siapa, kita harus hafal juga ya teman-teman ya namanya ya gitu. Jadi lebih enaknya kalau melakukan teknik follow up ini harus menyebut nama gitu. Dan hurufnya tuh harus gede juga, jangan misalkan namanya contoh Aditya, A-nya kecil itu ya kalau kita ketemunya sama customer yang masa bodoh gitu ya. Tapi kalau dengan customer yang udah tinggi, startup tinggi atau kelas menengah ke atas, itu ngaruh loh teman-teman untuk kosakata yang kita ketik gitu ya teman-teman ya.
Nah, selanjutnya ada follow up dengan menggunakan teknik closing. Teknik closing itu bisa dengan promo lah atau mengajak ulang survei lah dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita bongkar 30 teknik chatting berujung closing ya, teman-teman. Itu ada 30 saya buatkan, kalau kelebihan takut nggak cukup waktunya. Tapi 30 aja udah cukup banyak sih ya, teman. Selanjutnya teknik 1 yaitu limitasi produk. Ini merupakan teknik closing dengan menerapkan konsep kelangkaan gitu. Digunakan untuk mempercepat closing. Jadi konsep kelangkaan ini contoh misalkan rumah ini yang 2 lantai cuma 1 aja loh Bu di hook. Misalkan Pak Bayu rumahnya yang 1 lantai ini hanya tersisa 1 tapi ada kelebihan tanahnya gitu, misalkan. Atau persiapkan produknya terbatas gitu. Persiapkan kuota yang kita buka itu terbatas, dibatasi kayak gitu. Terus tipsnya buatlah poster promo untuk menguatkan teknik ini gitu. Jadi contoh misalkan poster promonya gini teman-teman. Rumah 2 lantai letak di hook gitu. Bonus kelebihan tanah dengan harga hanya 1 lantai gitu misalkan. Jadi yang kita sampaikan tuh rumah 2 lantai hook tapi harganya 1 lantai gitu. Nah, produknya juga harus ditandai ya dengan berapa, tersisanya berapa gitu, teman-teman ya. Gitu. Nah, bisa digunakan saat promo khusus atau bundling paket. Gitu. Nah, limitasi promo gitu ya, teman-teman ya. Yang selanjutnya ada limitasi promo menekankan pada waktu periode tertentu atau promonya terbatas. Kita siapkan dulu nih promonya kapan gitu kan. Promonya kita siapkan dulu kapan gitu. Untuk melakukan promo ini tuh kita harus melakukan kapan gitu kan. Misalkan kita mengadakan promo di tanggal 27 misalkan. Kita tuh harus bikin dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti setiap hari itu infokan kepada si calon customer ini tinggal sisa berapa lagi nih gitu. Ini bisa juga digunakan untuk promo khusus, promo hari raya, atau promo momen hari khusus dan hari spesial lah dan hari sebagainya. Jadi tetap harus kita buat promo, tapi periodekan ya promo itu ya. Gitu. Yang selanjutnya ada teknik harga naik. Gitu. Infokan harga normalnya berapa, 2 minggu lagi harga naiknya berapa. Itu diinfokan ya teman-teman ya. Gitu. Infokan nilai nominal harga ketika naik nantinya. Itu disampaikan juga naiknya berapa. Contoh misalkan naiknya 10 juta itu disampaikan. Makanya Pak Bayu beli sekarang ya, Pak Bayu ya gitu. Atau DP sekarang ya atau booking sekarang gitu. Nah, selanjutnya kapan berlakunya kenaikan harga? Misalkan 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi gitu ya. Selanjutnya infokan social proof. Social proof dikaitkan sebagai keramaian atau prestasi atau pencapaian. Nah, ini bisa di-share atau dikirimkan itu foto-foto yang memang sudah survei ya teman-teman ya. Atau kita kan sering mengadakan survei serentak, itu bisa dikirimkan juga gitu. Nah, yang kedua bisa juga nih teman-teman misalkan kalau udah jualan banyak, itu sambil nge-branding diri sendiri gitu. Jadi infokanlah prestasi yang udah teman-teman lakuin gitu. Misalkan teman-teman pernah closing 5 kafling atau 2 unit rumah gitu. Itu harus ya teman-teman buat meyakinkan si calon customer ini. Gitu. Nah, kalau misalkan udah menginfokan udah menginfokan ke customer, jangan lupa juga infokan ke sosial media kita gitu. Ya paling upload cuma berapa menit sih gitu kan. Gitu. Kita tetap di sosial media kita. Selanjutnya ada breakdown bonus. Ini dilakukan mendetailkan bonus yang akan diterima jika pembeli melakukan pembayaran segera. Nah, itu yang tadi saya katakan ya, misalkan bonus yang kita beri apa gitu kan. Misalkan Bapak kalau pelunasan sekarang saya kasih ini deh, emas deh atau apa, emas mini 1 gram misalkan. Nah, ini dilakukan pada momen-momen khusus ya, teman-teman ya. Jangan ke semuanya. Kalau ke semuanya boncos nanti.
orang yang misalkan nggak beli, kita ngeluarkan sesuatu kan kalau terlalu sering boncos juga ya teman-teman ya. Jadi harus digunakan di momen-momen khusus. Nah, selanjutnya ada semakin nih teknik yang ketujuh. Itu merupakan teknik hypnoselling. Secara tidak langsung men-setting pikiran si calon customer untuk segera closing gitu. Jadi kita coba masuk ke alam bawah sadar mereka gitu ya teman-teman ya. Contoh gini kata-katanya. Semakin Anda menunda, semakin Anda kehilangan kesempatan ini. Semakin cepat Anda memutuskan, semakin cepat Anda meraih passive income. Pak Bayu, kalau nunda nanti harganya naik loh, gitu kan. Bapak hilang nih kesempatannya, gitu kan. Coba Pak, boleh dipikirkan ulang atau didiskusikan ulang dengan keluarga, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa digunakan ketika ada promo khusus maupun tanpa promo. Bisa nih tanpa promo juga bisa pakai yang hypnoselling ini, teknik hypnoselling ini, atau ada promo gitu ya, promo khusus apalagi gitu kan. Gitu. Jadi teknik ini harus disampaikan juga atau kita pakai yang masuk ke bawah alam sadar si customer ini ya. Nah, teknik lapang ditukar dengan program berhadiah gitu. Jadi programnya apa aja nih yang akan dikasihkan atau diberikan gitu kan. Siapkan gitu promo-promonya. Gitu. Jadi program berhadiah sering kita lakukan. Selanjutnya ada teknik ilusi pilihan. Teknik ini memberikan opsi pilihan jawaban. Gitu. Jawaban ini langsung kita kunci agar kemungkinan tidak jadi beli segera berkunjung ke lokasi. Gitu. Jadi kalau teknik ini itu ketika ada sinyal penundaan oleh si pembeli ya teman-teman ya, tipsnya. Yang kedua, jika produk kita cuma satu, misalkan tinggal satu kafling lagi, misalkan di blok itu atau tinggal satu rumah lagi, maka tawarkan di pilihan di blok lain atau di kafling lain. Intinya, jika produk cuma tinggal satu, maka tawarkan pilihan dalam jumlah sedikit atau banyak. Gitu. Ini dilakukan ketika kita follow up ya. Follow up si calon pembeli atau mau mengclosingkan pembelian ketika pembeli masih ragu. Gitu. Selanjutnya infokan testimoni. Nah, ini kita kan udah bahas ya tadi ya teman-teman. Testimoni itu kita kirimkan ke si customer gitu kan. Persiapkan tipsnya, mintalah testimoni dari pembeli sebelumnya. Boleh Bu Indah, misalkan saya lagi ada calon customer nih, boleh minta testimoninya nggak berupa video gitu kan. Kalau udah beli di produk kita gitu, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, infokan testimoni produk ketika si calon pembeli ada keraguan, itu bisa di-share. Nah, proses ini bisa kita pas ngelakuin proses nego atau tarik ulur. Si customer minta berapa, kita adanya berapa. Nah, ini berikan foto keramaian gitu, bahwa kita sampaikan bahwa jualan kita tuh laris gitu. Jadi foto-foto ini tuh perlu banget ya teman-teman ya, foto atau video ini gitu. Nah, ini tipsnya foto keramaian dari properti yang kita jual misalkan. Nah, kalau kita sebagai seorang agent atau agency, maka request kepada developer gitu. Teman-teman pasti kan request ke kita, cuman kita kan udah menyiapkan gitu materi fotonya ya teman-teman ya. Jadi tinggal nge-share aja ya gitu. Dan juga berikan gimmick yang menarik untuk customer. Nah, gimmick ini merupakan nilai tambah ya, value tambahan lah ibaratnya. Infokan ke media channel yang akan dipakai, itu gimmicknya juga disampaikan juga ya teman-teman ya. Nah, teknik yang ke-13, infokan detail keuntungan jika beli sekarang. Ini teknik yang 13, keuntungan apa sih yang didapatkan kalau beli sekarang gitu. Nah, siapkan list dulu keuntungannya, jangan ngawur juga ya teman-teman ya. Ntar kalau nggak disiapin keuntungannya kan bisa ditagih nantinya ya teman-teman ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada gunakan kata mohon maaf gitu. Maaf ini bisa kita sampaikan misalkan saya berminat di itu deh, saya mau beli gitu kan misalkan. Kalau misalkan habis, nah itu bisa kita ucapkan mohon maaf gitu. Mohon maaf. Misal mohon maaf unit kaflingnya sudah tinggal sisa gitu.
Nah, terapkan cara ini untuk mempercepat closing ya. Mohon maaf, kita selalu menyebutkan mohon maaf ya. Nah, jika konsumen lebih mudah closing, ini nggak perlu teknik kayak gini. Jadi kalau kita ngelihat kasih customer-nya ini mudah banget buat pasti orangnya bayar nih, beli nih gitu. Kita nggak usah pakai teknik ini, teman-teman ya. Gitu. Oke. Lanjut ya, teman-teman ya. Selanjutnya itu ada berikan bonus langsung. Nah, berikan bonus langsung ini misalkan pada saat melakukan booking atau pelunasan kita bawa teng-tengan gitu loh. Bonus langsung ini nggak usah gede-gede sih teman-teman. Gitu. Misalkan pada saat kita si customer ini melakukan pembayaran pelunasan itu yang offline, nah itu kita bisa bawa apa gitu atau ngajak mereka tuh ke suatu tempat buat makan gitu ibarat. Tapi bisa jadi juga gini ya teman-teman ya, pada saat kita mengajak si customer yang kita niatnya akan membayarkan si customer itu atau menggratiskan makanannya, biasanya si customer itu tuh malah balik ke kita gitu loh. Maksudnya balik gratisin kita gitu loh. Jadi berikan bonus ya kalau misalkan udah terjadi pembelian. Nah, selanjutnya ada indirect chat. Nah, bertujuan untuk menghasilkan penjualan meski dimulai dengan percakapan umum. Nah, kita jualan mulai ke kawan terdekat dulu. Kalau misalkan kita jualan fashion, kita jual ke teman dulu gitu kan. Nah, atau kita jualan properti juga kita tanyakan dulu gitu kan. Percakapan bisa dimulai dengan topik ringan dan tanya kabar. Tanya kabar dulu, jangan langsung seolah-olah misalkan saya jualan ini, beli dong gitu. Itu namanya maksa ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada lakukan soft selling agar tidak terkesan jualan. Jadi cerita dulu aja gitu intinya. Soft selling itu kan jualan tapi nanti gitu loh kalau udah terjadi trust gitu. Nah, teknik 7 kasih tambahan bonus gitu. Sebenarnya yang teknik ini kita udah beberapa bahas di atas ya. Cuma nanti tinggal dibaca aja. Jadi perlu disiapin dulu ya teman-teman ya untuk bonusnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada chat upselling, menawarkan produk banyak atau besar untuk produk yang sama. Buat konsep dengan harga baru jika ada promo upsell gitu. Persiapkan gambar produk yang akan di upsell kayak gitu. Nah, tawarkan produk dengan yang sama tapi lebih menguntungkan gitu. Misalkan yang jualan kafling, jualan di blok A, cuman blok A-nya bentar lagi naik, paling geser ke blok B gitu kan. Itu kan bisa harganya kan juga lebih rendah gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya kasih garansi gitu. Bertujuan untuk mengurangi keraguan customer, gitu. Apalagi terhadap produk yang masih baru. Ini biasanya dilakukan oleh para UMKM gitu kan atau barang-barang yang baru gitu. Misalkan garansi produk. Kalau di kita misalkan di rumah, di residen atau di kafling itu bisa garansi kebocoran 1 tahun misalkan atau free biaya perawatan 1 tahun gitu. Itu selalu ada garansi. Yang kedua ada garansi servis ya teman-teman. Garansi servis itu misalkan pas customer datang tuh kita servis gitu loh. Kita servis kalau misalkan servis kita nggak baik ya kita sambil bawa sesuatu. Jadi ada teknik yang ke-9 itu jaminan garansi ya. Nah, gitu. Selanjutnya membuat calon pembeli closing dengan jumlah yang besar. Caranya dengan menawarkan promo group selling. Contoh misalkan persiapkan nominal harga jika dalam pembelian jumlah banyak. Atau beli 1 kafling ukuran besar, bonus emas batangan 1 gram. Contoh misalkan. Gitu. Nah, jika membeli banyak minimal 8 kafling, bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon khusus sebesar 5%. Itu bisa juga ya. Nah, selanjutnya menawarkan produk yang berbeda. Nah, teknik ke-23, teknik pembuktian gitu. Jadi persiapkan gambar-gambar yang bisa membuktikan manfaat produk kita. Jadi buktiin ke si calon customer ini bahwa produk kita itu memang bagus gitu, memang langka gitu. Enggak ada nih di tempat lain.
gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya bonus nih, tentukan limitasi bonus, menerapkan konsep SKATI atau kelangkaan yang dikhususkan untuk bonusnya. Gitu. Tentukan jumlah promo set dalam jumlah terbatas, misalkan buatlah poster gitu kan. Terus limitasi bonus perlu ditandai dengan nominal tersisa berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi bonus tetap harus disampaikan. Nah ini teknik selanjutnya. NB artinya notabene yang berfungsi untuk mengingatkan. Jadi bisa menerapkan teknik ini dengan cara menginformasikan beberapa hal. Contoh yang pertama, informasikan penawaran kita terbatas gitu kan. Terus yang kedua, program yang kita tawarkan akan segera naik harganya gitu. Jadi untuk mengingatkan si customer aja gitu. Jadi bahwa bulan depan atau minggu depan harga kita akan naik gitu. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada chat pancingan. Cara ini digunakan untuk memancing calon pembeli yang awalnya tidak mau beli, jadinya akhir beli, jadinya jadi beli gitu. Gimana caranya? Contoh misalkan, apa enggak sayang Bu? Gitu. Yang kedua, lumayan banget loh Pak bonusnya. Gitu. Bapak kalau beli sekarang dapatnya sekian loh. Terus kaflingnya juga kelihatannya besar gitu kan. Luas tanahnya di atas rata-rata gitu kan. Terus kalau di residen ya berarti apa nggak sayang Bu, nggak beli sekarang, bulan depan harganya naik gitu ya. Ini harus chat pancingannya harus ada ya teman-teman. Atau misalkan Bu ada yang berminat di apa namanya di blog atau kafling yang Ibu minati gitu. Itu bisa juga. Nah, selanjutnya ada teknik 27, chat ke cold market dengan soft selling, cold market ya. Nah, biasanya belum terlalu dekat dengan kita nih, kalau yang ini nih. Sehingga kita tidak bisa langsung jualan dengan hard sell atau langsung menawarkan suatu produk gitu ya, teman-teman. Nah, kita harus apa nih tipsnya? Berarti kan harus siapkan survei produknya dulu gitu kan. Selanjutnya kita siapkan amunisi promonya jika ada yang beli gitu. Jadi kalau ini kita biasanya jualannya itu ke yang baru nanya-nanya ya. Kita nawarnya ke yang nanya-nanya gitu. Nah, dilakukan dengan cara japri atau personal chat dan juga bisa juga via grup chat atau kalau kita menawarkan sesuatu produk di grup WA gitu misalkan. Nah, kita bisa lakukan pakai cara ini gitu. Jadi jangan langsung nembak, ayo beli gitu. Itu yang ada nanti si customer itu ilfeel ya gitu teman-teman. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara hard sell yang bertujuan untuk langsung jualan. Nah, kalau ini ya langsung aja gitu. Tipsnya, usahakan agar kita itu menggunakan japri nama personal. Jadi kita tuh japri ke si customer itu dengan menyebut namanya gitu. Nah, pastikan market ini atau si customer ini yang dikontak sama kita itu minimal warm market. Gitu. Jadi kalau udah warm kan udah tengah-tengah. Jadi kita udah tinggal setuk gitu aja. Jadi kita tanya kabar, kita ajak diskusi lain atau kita udah Pak gimana dengan kaflingnya atau dengan rumahnya gitu. Itu bisa kita lakukan di teknik ini. Nah, ini sering terjadi nih teknik belum ada dana gitu. Nah, ketika kita dihadapkan sama konsumen yang seperti ini, maka lakukan teknik kuncian aja gitu. Contoh misalkan dana sekarang belum ada Mas gitu kan, atau Mbak atau Pak atau Bu, tapi di bulan depan deposito saya cair misalkan dan lain-lain. Nah, arahkan si calon customer itu untuk melakukan booking atau DP gitu. Tapi disarankan lakukan booking dan DP itu jangan lama-lama ya teman ya. Nah, tipsnya itu siapin option kemudahan cara bayar. Contoh misalkan bisa cash bertahap gitu. Jadi cash bertahapnya berapa bulan, berapa tahun, ini harus penting dibicarakan ya dengan si customer. Jadi si customer tuh biar mikirnya tuh, oh ini harganya cuma cash keras aja loh. Gitu. Jadi kita tuh cari cara gimana kemudahan cara bayarnya. Atau kalau misalkan dengan cicilannya agak panjang, kita perlu nego lagi dengan koordinator dan lain-lain atas kemauan
customer nggak apa-apa, diterima aja, yang penting dikunci dulu gitu, di booking dulu gitu teman-teman. Nah, berikan pilihan DP, jadi misalkan ada DP 20%, 30%, 40%, 50% gitu. Nah, berikan waktu periode kapan harus melakukan pelunasan gitu. Jadi nggak usah lama-lama gitu kan. Kalau lama-lama juga nanti komisi atau fee-nya teman-teman kan juga lama juga gitu kan. Jadi intinya kalau si customer ini akan membayar pelunasan itu waktunya jangan lama-lama gitu loh. Intinya. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada teknik ke-30 itu call to action. Jadi segera balas chat ini sebelum kehabisan. Atau kontak sekarang juga ya. Gitu. Segera daftar misalkan. Klik di sini. Untuk info lebih lanjut hubungi segera ke misalkan Aditya gitu misalkan. Ingin semua bonus ini misalkan kita menawarkan ada promo dan lain-lain kita cantumkan gitu ya teman-teman ya. Nah, segera chat ke ini gitu, ke nomor ini gitu. Jadi teknik ke-30 ini hanya ibaratnya langsung actionnya aja ya teman-teman ya. Langsung mengajak mengeksekusi gitu. Nah, selanjutnya yang ke-6 itu ada rahasia pembisnis online ratusan juta. Nah, jadi kalau orang tuh ya teman-teman, seringkali saya lihat itu orang yang misalkan bisnisnya besar itu, mereka tuh nggak jualan sendiri gitu loh. Jadi saya simpulkan gini nih, kalau kita cepat berjalan, kita bisa jalan sendiri sih emang. Namun jika kita ingin berjalan jauh, berjalannya bersama-sama gitu. Contoh misalkan tidak berjualan sendiri tuh kita jualan dengan istri kita atau adik kita kayak gitu kan. Atau kita jualan kafling menawarkan ke teman kita suruh jualan lagi gitu kan. Nanti tinggal dibagi gitu misalkan. Jadi kita kalau misalkan mau jualan, jadi nggak jualan sendiri kayak gitu. Ajak teman-teman yang lain buat jualan gitu. Nah, selanjutnya mereka membangun multi channel gitu. Gunakan semua media yang ada. Yang sekarang ada kan banyak nih, Facebook, Instagram dan lain-lain gitu. Jadi jangan menggantungkan bisnis kita hanya pada satu channel saja. Contoh misalkan kita cuma punya WA aja nih, kita nggak main Facebook, nggak main Instagram, ya gimana kita mau jualan ya teman-teman kan? Gitu. Jadi kalau niatnya mau teman-teman, zaman sekarang kan udah masuk zaman online ya, gitu kan. Banyak yang online gitu kan. Nah, itu ya kita harus bikin itu gitu. Jadi nggak berpatok ke satu marketplace atau ke satu channel aja. Nah, selanjutnya mereka tidak berhenti belajar. Jadi belajar itu keharusan, belajar adalah proses, belajar adalah tahapan yang wajib dilalui agar bisnis kita tidak stagnan atau tidak stuck di situ gitu. Jadi saya pun sampai sekarang masih tetap belajar ya teman-teman, caranya misalkan menghasilkan omset yang banyak itu seperti apa gitu kan, cara berbicara yang baik dan benar seperti apa gitu Pak. Gitu. Jadi intinya when you stop learning, you stop leading gitu. Jadi kita walaupun kita udah jago, apalagi yang belum jago kan, kita jago kita harus belajar gitu. Belajar kan wajib gitu kan, nggak ada salahnya kok orang pinter tapi masih terus belajar. Belajar apapun itu, misalkan kita bisnis di UMKM ya berarti kita belajarin di UMKM itu, atau kita di bisnis properti misalkan kita berarti harus melihat seminar-seminar tentang prospek properti itu seperti apa gitu kan, atau belajar jualannya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya mereka tidak menyerah gitu. Kita itu nggak boleh menyerah. Mereka tidak menyerah terhadap kegagalan, terhadap penolakan. Jadi kita kalau ditolak itu jangan baper ya teman-teman ya. Yang namanya marketing, sales itu udah biasa. Gitu. Jadi kalau baper kayak pacaran aja gitu loh. Jadi kalau jualan ya udah pasti ada penolakan gitu. Nggak mungkin kita jualan lancar terus. Gitu. Nah mereka nggak menyerah meskipun kondisinya sedang nggak baik gitu. Jadi misalkan sedang sakit kita berhenti untuk promosi gitu. Ya
ya berhenti bisa aja, cuman agak porsinya agak dikurangin. Misalkan yang sehari 3 kali promosi, cuma jadi 1 kali. Nah, selanjutnya mereka tidak menyerah meskipun tidak mudah untuk ketika menjalaninya gitu. Jadi tahapan belajar itu kan bermacam-macam ya teman-teman ya. Kalau kita yang baru terjun di dunia properti kan nggak ujuk-ujuk langsung bisa jualan gitu kan. Jadi kita tuh jangan menyerah lah ketika sulit banget nih ngedatangin si customer gitu kan dan lain-lain. Intinya kita sebagai sales dan marketing kita tuh nggak boleh menyerah itu ya teman-teman ya, terhadap penolakan, terhadap apapun itu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk sesi Zoom malam ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa segera berjualan produknya gitu kan. Misal yang gabung di kita sebagai agen properti atau mitra properti itu bisa segera berjualan. Mungkin di pekan depan atau di minggu depan kita ada beberapa pembelajaran lagi, training bisa dilakukan dengan offline ataupun online. Tapi kemungkinan untuk yang sekarang ini kita mulai di online dulu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti ada sesi-sesinya juga gitu. Nanti sesinya bisa dikirimkan sama Kang Masturi ya teman-teman. Gitu. Dari saya mungkin itu aja teman-teman. Dilanjut ke Kang Masturi. Baik. Baik, terima kasih Kang Aditya. Alhamdulillah luar biasa ya. Materi yang sangat luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu menyimak materi dari awal sampai akhir, alhamdulillah ini sangat jelas sekali bagaimana kemudian teknik-teknik closing via chat gitu ya. Dan tadi saya juga mohon maaf sempat keluar terlebih dahulu karena memang sinyal saya tiba-tiba ngedown gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah masuk kembali. Saya minta Pak Adit untuk saya dijadikan host ya, yang biar bisa mute beberapa ibu-ibu yang mungkin atau bapak-bapak yang mungkin masih membuka suaranya. Baik. Dan sedikit juga menjawab bahwa tadi ya saya ingin menyebutkan sedikit karena ini sudah malam juga. Jadi jangan menunda-nunda yang kemudian apa pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Dan kemudian Nggak ada suara. Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf, nggak ada suaranya ternyata ya. Saya ngomong dari tadi ya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini saya mohon dijadikan host ya, Pak Adit ya. Terima kasih. Tadi intinya bahwa kita semua telah menyimak materi yang sangat luar biasa ini, dan insya Allah materi ini nanti jaringannya ya benar Pak. Nanti insya Allah materi ini kita akan share di YouTube Iskariman Academy ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melihat rekamannya seperti apa biar bisa menyimak nih di akhir nih. Oh ternyata seperti ini. Karena mungkin malam ini ada yang sambil kerja dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita kirimkan link rekamannya. Silakan Bapak Ibu simak link rekaman tersebut dan jangan lupa subscribe Iskariman Academy karena masih baru gitu ya Kang ya YouTube-nya. Baik, ini langsung pertanyaan nih Pak Ditya dari Pak Totok nih, kebanyakan terbentur di DP dan cicilan yang tinggi kalau di syariah, khususnya di properti nih ya. Gimana ngatasinya nih Pak Aditya? Padahal banyak yang minat kalau syariah. Mungkin bisa dijawab dengan singkat Pak Adit. Baik, teman-teman, jadi gini ya teman-teman, kalau di properti syariah itu memang kita itu menggunakan DP yang agak besar ya dibandingkan yang konvensional gitu. Untuk tahapannya mungkin kita bisa melakukan yang namanya cicilan DP gitu ya teman-teman ya. Jadi DP-nya itu bisa dicicil. Kebetulan kan memang di kita ada beberapa yang memang DP-nya bisa dicicil ya teman-teman ya. Jadi DP-nya yang besar itu bisa dicicil dulu gitu. Nah setelah dicicil nanti baru masuk lanjut ke pembayaran angsuran developer kayak gitu. Gitu paling.
Baik, begitu ya, Insya Allah. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Witri. Kang, tanya gimana sih cara post di marketplace Facebook yang pas sehingga copling kita itu nyasar ke target market yang sesuai. Itu gimana, Kang? Baik, pertanyaan bagus ya teman-teman. Jadi kalau di marketplace Facebook ini kita kan masih gratisan ya. Jadi si iklannya ini bisa nyambungnya ke all semua gitu, ke all akun gitu. Jadi kita nggak bisa menargetkan. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa melakukan aktivitas upload iklannya 1 hari 3 kali, itu kemungkinan munculnya akan selalu di atas. Karena kalau sistem marketplace itu yang gratisan itu kalau ada iklan baru itu pasti ketumpuk. Nah, di situ kan juga ada keterangan kalau misalkan iklan sudah lebih dari 7 hari itu bisa di-refresh ulang atau diataskan gitu. Gitu teman-teman. Ya berarti triknya sehari 3 kali aja, banyakin aja untuk di marketplace Facebook ya teman-teman ya. Baik, itu juga membangun branding kita ya, bahwa Bangun branding kita juga. jual gitu ya, sedang menjual project ya gitu ya. Ada lagi nih Pak Aditya dari Pak Antafis, mungkin saya sedikit menyimpulkan. Beliau sudah share kemudian konten iklan di Facebook, terus tiba-tiba ada Cabu ini nanya nih langsung ke WhatsApp, nanya gitu. Itu bagaimana Pak Aditya? Apakah kemudian kita menjelaskan secara detail langsung kepada Cabuy atau bertanya dulu nih kepada Cabuy apa yang perlu ditanyakan? Itu bagaimana? Baik teman-teman, jadi kalau misalkan kafling atau rumah gitu ya, setelah ada chat masuk bertanya, kita jangan langsung to the point nge-share tentang broadcastan kita atau kepribadian kita. Jadi kita tanya dulu asalnya dari mana gitu kan, maaf dengan Bapak atau Ibu siapa gitu kan. Kalau misalkan udah dijawab dengan Pak Bayu gitu misalkan, baik Pak Bayu, terima kasih, saya dengan Aditya, salam kenal gitu. Boleh ada yang bisa Aditya bantu Pak gitu. Nah biasanya kan kita menanyakan itu si customer itu pasti jawab balik gitu. Itu tanahnya di mana gitu kan, lokasinya di mana. Nah itu kita balasnya itu ya sesuai dengan pertanyaan dia. Jika si customer ini nggak nanya, nggak usah kita itu kita membeberkan gitu. Jadi bikinlah si customer ini kepo gitu. Kecuali kalau misalkan si customer itu Pak boleh kirim fotonya atau produknya seperti apa. Nah baru kita nge-share semuanya dari copywriting-nya, dari foto-fotonya, dari videonya gitu. Nah setelah itu langsung diarahkan aja gitu. Kalau misalkan kita yang masih awam gitu kan, awam jualan, ya udah kita kan ada koordinatornya nih, gitu kan. Itu langsung diarahkan aja untuk menuju ke lokasi gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak panjang lebar di chat kayak gitu Kang Mas Turi. Baik, jadi intinya ketika chat masuk ya di WhatsApp jangan langsung kemudian kita nge-share seluruh kontennya gini Bu, gambarnya gini Bu, video gini gitu ya. Karena kalau udah lihat itu oke gini, udah nggak nanya lagi kan karena udah tahu gitu ya. Tapi kalau kemudian ditanya balik, kita tanya balik, baik Ibu namanya siapa, dari mana, apa kira-kira yang bisa saya bantu atau yang bisa ditanyakan kepada saya, insya Allah saya bisa jawab seperti itu. Jadi dimulailah dengan pembukaan gitu ya Pak Aditya, insya Allah. Dan ini ada lagi nih dari siapa nih, Ibu Witri lagi nih. Kita menanggapi slide yang tidak berjualan sendiri barusan. Artinya boleh nggak nih kita bangun tim penjualan buat jual kafling ini? Bangun tim sendiri begitu. Bagaimana? Boleh. Berarti maksudnya bikin grup sendiri untuk menawarkan jualannya sendiri gitu ya. Berarti ya. Yang dimaksud Ibu itu gitu ya Kang ya? Ibu siapa tadi? Sepertinya begitu. Jadi membuat tim sendiri. Tapi yang saya tangkap mungkin misalkan di Project Kafling nih Kang, beliau Bu Witri ini sudah akad dengan kita sebagai mitra freelance. Kemudian beliau ingin membuat tim gitu untuk kemudian tim support beliau sendiri gitu. Boleh nggak Kang? Kalau di kita kan ada akadnya ya Kang ya gitu. Jadi akadnya itu ya untuk komisi dan fee-nya itu kita serahkan ke si marketing mitra ini yang udah akad ke kita. Sembari si marketing mitra itu bisa jualan dari siapa aja gitu, itu bisa gitu.
Nah, contohnya kalau misalkan nih saya baca lagi nih, bangun tim penjualan di luar Iskariman. Itu bisa, cuman yang kita arahkan itu dari yang akad di kita gitu loh kan. Gitu. Jadi kalau misalkan si mitra ini jualan bareng-bareng gitu kan, kita kan tanggung jawabnya hanya ke dia kayak gitu. Kalau misalkan mau itu digabungkan aja akadnya. Jadi si yang temennya ini masuk ke mitra aja kayak gitu. Jadi gabung gitu. Ya gabung bareng-bareng gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya misalkan Ibu Witri bangun tim yang di luar Iskariman, ya monggo boleh-boleh saja, tetapi tetap sesuai dengan akad ya. Yang kemudian kita memberikan komisi atau bonusnya kepada Ibu Witri yang kemudian sudah akad dengan kita, bukan ke tim yang Ibu Witri itu sendiri gitu ya. Kalau kemudian tim ingin mendapatkan komisi dari kita, tentu harus melalui akad terlebih dahulu gitu ya Pak Ditya ya. Betul. Baik, ini juga sangat bermanfaat sekali, banyak komen-komen yang luar biasa, ilmunya sangat luar biasa nih Pak Ditya. Kira-kira materinya bisa di-share nggak di grup? Apa kemudian kita sharing rekaman saja nih Pak Ditya? Insya Allah nanti jadi untuk pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa di screenshot Kang. Tapi ini sih kayaknya recording jadi bisa nanti saya jawab satu-satu dan dikirimkan gitu. Untuk materinya mungkin kita upload aja nanti di YouTube. Kebetulan kan memang Iskariman Academy ini kan baru mau mulai buat channel YouTube ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ, sekalian subscribe juga gitu, ngebantu tim kita juga gitu. Jadi nanti untuk acara training dan lain-lain semuanya kita akan upload di situ. Jadi teman-teman tinggal melihat di akun YouTube-nya kita. Iya betul, insya Allah ya, karena biasanya kalau materi saja nggak ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, karena kan kalau misalnya rekaman, oh ada pertanyaan, dan pertanyaan itu juga kadang mewakili pertanyaan kita ya, yang kemudian tidak bertanya gitu ya. Ini luar biasanya kemudian kalau kita menyimak rekamannya, insya Allah di-share nanti linknya di grup masing-masing untuk link YouTube itu sendiri. Begitu Pak Aditya, ini sangat luar biasa materinya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan setelah ini mudah-mudahan bisa closing. Ada pengumuman mungkin sedikit Pak Aditya untuk hari Ahad besok, apakah di Granadalan ada agenda atau bagaimana Pak Aditya? Kebetulan teman-teman di tanggal 27 memang di Granadalannya itu ada survei serentak ya. Saya lihat ada beberapa teman-teman di sini yang teman-teman lama, teman-teman bareng saya, ada Bu Marlini dan lain. Itu kita akan mengadakan survei serentak ya. Jadi kalau yang mitra kafling itu bisa mulai di hari ini dan kedepannya gitu sampai tanggal 27. Nah kalau yang di residen kebetulan kan memang banyak teman residen juga ya. Teman residen nanti kemungkinan ada acara survei serentak juga. Baik, terima kasih Pak Aditya. Dari Pak Toto ini ada tanggapan, dapat inspirasi dan ide dari Kang Adit yang tadi. Terima kasih Kang. Insya Allah saya coba matangkan dulu sambil diskusi nanti. Semoga jadi jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi ya Pak Aditya, pertanyaannya sebelum ditutup. Boleh. Dari Pak Kusuma Gunawan, mengatasi calon buyer yang ragu-ragu, bagaimana cara mengatasinya dan menyikapinya Pak? Ragu-ragunya itu jadi ada tipe ragu-ragu, ada dua tipe ya, ragu-ragunya sebelum mereka survei dan setelah mereka survei gitu. Jadi kalau misalkan sebelum mereka survei ragu-ragu ya kita kirim dengan misalkan foto testimoni gitu kan, terus keunggulan produk kita, orang yang udah beli di kita kayak gitu kan. Nah kalau misalkan sudah datang ke lokasi tapi masih ragu-ragu ya kita kuatkan dengan bonus-bonus tadi itu. Misalkan dapat promo sekian gitu, atau misalkan ragu-ragunya di legalitas gitu, berarti kan kita siapkan legalitasnya, atau kalau perlu kita bawa ke kantor legalitas kita gitu untuk dijelaskan oleh adminnya juga bisa. Jadi opsinya ragu-ragunya ini sebelum survei dan sesudah survei ya Bapak ya. Itu kalau sebelum survei itu bisa dilakukan dengan foto-foto lah intinya. Ngirim misalkan hari ini terjadi penjualan berapa, atau di minggu ini closingnya ada berapa blok yang closing gitu, itu bisa di-share juga gitu.
Baik, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini sebelum Ramadan kita semua bisa closing ya, buat bisa beli baju baru gitu Pak Adit. Insyaallah. Alhamdulillah, yang terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kameranya dari awal sampai akhir, dan juga mudah-mudahan yang sudah hadir ini dapat closing dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Aditya pada kesempatan malam kali ini. Mungkin sebelum ditutup, terakhir Pak Aditya, closing statement dari Pak Aditya, monggo Pak Aditya beberapa menit. Oke, buat teman-teman saya ucapkan sekali lagi terima kasih udah bisa meluangkan waktunya, baik teman-teman yang lama atau teman-teman yang baru gabung di Mitra. Jadi untuk pemasaran itu atau sales dan marketing itu, penolakan itu sudah hal biasa ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita ditolak gitu kan, ataupun beberapa kali bahkan puluhan ditolak, itu udah wajar. Tapi dari penolakan itu kita akan menjadi diri kita menjadi lebih kuat dari penolakan itu gitu. Ditolak udah biasa, besok nggak bakal ditolak lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan penolakan 1, 2, 3 udah baper, selanjutnya ditolak ya pasti udah nyerah gitu loh. Kita aduh udah males jualannya gitu misalkan. Jadi penolakan itu sebagai semangat kita gitu. Paling gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Aditya diberikan kesehatan selalu ya, biar bisa bersama kita share ilmunya sama kita. Insya Allah pekan depan juga kita akan ada training lanjutan tentang memanfaatkan marketing, digital marketing itu sendiri. Yang insya Allah mudah-mudahan hadir kembali dan insya Allah bersama pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada kesempatan malam kali ini. Mari kita tutup agenda pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aditya. Sama-sama Kang Mas Turi, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin, luar biasa responnya. Baik, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.